Umat Islam keturunan India yang tinggal di tebing tinggi Sumatera Utara mencatat, nenek moyang mereka tiba pada akhir abad ke-19. Mereka tertarik dengan kemajuan perekonomian di daerah ini, yang terutama didorong oleh berkembangnya perusahaan perkebunan Eropa. Lewat jalur perairan Sungai Padang, para pengusaha Muslim India datang untuk berdagang dan berdakwah di Kerajaan Padang yang kini jadi teritori kota tebing tinggi. Komunitas Muslim India di tebing tinggi berasal dari Kerala di wilayah Malabar, India Selatan. Daerah asal mereka mempunyai peran penting dalam silsilah keilmuan Islam di Nusantara, melalui ulama besar Ahmad Zain Aldin Ibnu Abdul Al-Aziz Al-Malibari. Salah satu karya penting penulisan cendekiawan ini berjudul Fat Al-Mu'in bi Syarh Qurat Al-Ain bi Muhammad Al-Din. Kitab ini banyak beredar di berbagai penerbit Timur Tengah dan lokal di Indonesia, dan merupakan salah satu kitab rujukan penting dalam kajian fikih syafiyah di pesantren Indonesia. Komunitas Muslim India di tebing tinggi pun mendirikan masjid di Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota. Terletak di pinggir Jalan Ahmad Yani dan simpang Jalan Sakti Lubis, masjid ini menjadi landmark kehadiran Muslim India di tebing tinggi. Selain sebagai rumah ibadah, masjid ini sekaligus menjadi tempat pendidikan dan kegiatan sosial. Berdasarkan data pada dokumen pengadilan agama setempat, masjid ini didirikan pada 1920-an di tanah yang diwakafkan oleh Kuti Kaka. Dahulu masjid ini disebut Masjid Keling, tetapi kemudian berganti nama menjadi Masjid Al-Mukhlis pada 1950. Masjid dipugar pada 1978 dan direnovasi total pada 2014. Kini Masjid Al-Mukhlis terdiri atas 2 lantai dan dapat menampung jemaah sebanyak 240 orang. Masjid Al-Mukhlis berperan penting dalam proses masuknya umat Islam India ke Sumatera Utara, termasuk kontribusinya terhadap kehidupan beragama dan sosial. Unsur India tidak lagi terlalu kental pada arsitektur dan ornamen masjid. Di samping masjid ada toko kue yang keuntungannya menjadi pemasukan masjid. Uangnya untuk menggratiskan biaya fardu kifayah bagi anggota serikat tolong-menolong yang meninggal dunia. Beberapa kegiatan yang ada di masjid ini, itu ada kami lakukan sini juga ada pengajian. Juga masjid ini juga ada melakukan membiayai madrasah. Ada madrasah. Juga kita ada usaha. Ada usaha masjid yang mana usaha masjid juga ikut membantu untuk kegiatan operasional masjid. Selanjutnya STM kita di sini kita memberikan bantuan kepada untuk kegiatan sosial, di mana dalam fardu kifayah di lingkungan 1 dan lingkungan 2 di sekitar masjid ini, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tinggi Kota, kita berikan bantuan. Setiap ada kemalangan itu dia punya biaya fardu kifayahnya kita biayai. Di samping peralatan-peralatan yang ada itu semua dari masjid kita siapkan semuanya. Nah, itulah dia. Kalau Ramadan ada juga kita buat bubur khas. Iya, jadi setiap hari Jumat di bulan Ramadan itu kita adakan bubur sop, ya bubur daging. Itu tetap ada. Itu dari zaman dulu, kita dari kakek-kakek kita dulu sudah ada, itu tetap lakukan. Dan insya Allah sampai saat ini itu terus kita teruskan budaya tradisi. Masyarakat India Muslim di tebing tinggi berbaur dengan masyarakat sekitar yang multi etnis dengan mengelola Masjid Al-Mukhlis. Semua aktivitas ibadah dan sosial dikerjakan bersama dan bahu-membahu. Masjid bukan hanya simbol kesalehan, melainkan juga simbol kebudayaan yang merupakan bagian penting dari semua aspek kehidupan Islam. Alhamdulillah, Masjid Mukhlis ini adalah masjid yang memang secara identitasnya wakafnya dari orang India Muslim. Tetapi aktivitasnya, pembangunannya, baik itu, jadi tahun 1920 itu diwakafkan oleh Tuan Muhammad Kuti. Tahun 1950-an itu direnovasi. Pada saat itu yang sebagai pengurus utamanya adalah Tuan Muhammad Bawah. Pada saat itu aja pembangunan masjid itu sudah bersama-sama dengan komunitas India Muslim, komunitas Arab, komunitas orang-orang Melayu yang ada di sini, dan seluruh warga di sini itu udah ada gabungan, itulah berdiri namanya, jadinya namanya pun berubah jadi Masjid Al-Mukhlis.
Dan ketika renovasi yang terakhir yang masjid ini sudah berdiri itu mungkin sekitar 9 atau 10 tahun yang lalu dimulai. Itu juga pembangunannya sangat majemuk ya, artinya itu dibangun bersama-sama swadaya dari semua elemen masyarakat, tidak hanya khusus India Muslim, tapi semua. Bahkan masyarakat-masyarakat yang saya bisa bilangkan itu seluruh jamaah tanpa melihat identitas. Dan sekarang itu dia berjalan sebagai Masjid Al-Mukhlis gitu. Jadi memang betul-betul sudah berasimilasi, betul-betul sudah menyentuh gitu, imamnya semua, pengurusnya semua juga orang-orang di sini, sekitar sini. Umat Muslim India datang ke tebing tinggi yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Padang pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Mayoritas penduduk Muslim India di tebing tinggi bekerja di bidang perdagangan. Salah satu tokoh yang sudah ada sejak kedatangan mereka adalah toko Gunung Malabar. Toko masih buka hingga saat ini, menjual aneka rempah khas India dan Nusantara, perlengkapan ibadah, Al-Quran dan buku agama, dan pakaian. Pak, ini kelihatannya rempah-rempahnya sangat komplit ini Pak. Berapa jenis ini Pak? Alhamdulillah Pak, adalah sekitar 20 macam lebih Pak. 24 macam. Apa yang tidak ada di Indonesia nih Pak? Inilah Pak, salah satunya ini kapulaga India. Warnanya pun beda Pak, warnanya hijau. Kalau biasa kabul lokal itu warnanya putih. Dan ini wanginya memang beda Pak. Kalau ini kayak terpen, kandungan terpen banyak. Kalau ini memang berempahnya yang tinggi. Pak, usaha seperti ini dan kemudian berkembang menjadi usaha lainnya sejak tahun kapan mulainya? Ini udah dari tahun, udah lama kali lah Pak. Sekitar tahun 30 lebih dari kakek buyut lah Pak. Terus ke ayam mertua, terus ke mertua, terus barulah ke kami anak cucu. Tapi sekarang sudah tidak hanya jual rempah ya Pak? Enggak, sekarang memang kita variasikan Pak. Ada pancing, ada Al-Quran, kitab-kitab suci. Cukuplah semua Pak, sampai sejadah, sampai untuk perlengkapan orang meninggal. Kemudian masyarakat di sini sendiri merespon dari Bapak seperti apa? Alhamdulillah lah Pak, karena ini memang yang dijual barang masyarakat. Alhamdulillah mereka pun sudah seperti mencari kebutuhannya kemarilah yang pada menyangkut dengan pancing, rempah, perlengkapan jenazah dan yang lain-lain Pak. Komunitas keturunan India Muslim di tebing tinggi ada yang memilih menjadi warga negara Indonesia ketika pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan melakukan restrukturisasi kependudukan. Kini pengusaha Muslim India telah mengembangkan usaha, menangkap potensi bisnis dari hobi masyarakat lokal. Hubungan baik dengan masyarakat lokal sejak zaman leluhur dijaga hingga kini. Sejak kapan sih Pak keluarga Bapak berusaha di Kota Tebing Tinggi ini Pak? Ya kalau dari keluarga, dari bapak-bapak kakeknya dulu ya udah lama lah, dari tahun-tahun 20-an mungkin itu udah. Cuma yang kami kan udah generasi-generasi kebelakangan ini kan. Hubungan harmonisasi dengan masyarakat Muslim dan masyarakat lainnya di Kota Tebing Tinggi ini seperti apa? Alhamdulillah bagus, semua nggak ada yang ada masalah apa-apa, nggak ada. Cuman ya kita sama-sama menjaga lah, ya kan, kerukunan itu, walaupun sama yang lainnya, agama yang lain apa semua kita bagus. Warga keturunan India lainnya di tebing tinggi juga membangun tempat ibadah sesuai ajaran agama mereka. Sehingga kita dapat menjumpai tempat ibadah umat Hindu, Kuil Arul Migu Sre Singgama Kali Alayam di Tanjung Marulang. Begitu juga dengan tempat ibadah Sikh Gurdwara Sre Guru Granth Sahib di Jalan Imam Bonjol bagi pengikut ajaran Sikh. Sangat harmonis, karena pun saya sejak kecil gitu di sini, mulai SMP SMA sering beli itu ada martabak telur. Itu restoran itu udah lama dibangun, sebelum saya lahir pun udah dibangun. Jadinya kadang-kadang kami kalau udah lajeng begadang, udah habis begadang, kembali ke restoran itu, minum susu lembu, susu kambing. Pokoknya selama saya hidup di sini nggak pernah lah ada clash antara India Muslim dengan penduduk pribumi di sini begitu. Pokoknya harmonis lah selalu gitu.
Jejak sejarah masyarakat Muslim India di Tebing Tinggi telah diteliti oleh sejarawan Universitas Islam Negeri Sumatera Utara atau UINSU. Hasilnya menunjukkan kekuatan hubungan antara masjid dan identitas budaya Muslim India di sana. Sayangnya pada sensus penduduk 2010, etnis India tak lagi masuk pendataan dan penghitungan. Satu dua hal yang bisa kita garis bawahi ya tentang orang India ini. Yang pertama, orang India Muslim itu mengalami akulturasi sehingga betul-betul menyatu dengan masyarakat Melayu Muslim secara sederhananya kira-kira begitu, sehingga mereka tidak mendirikan satu ghetto misalnya atau satu komunitas yang tertutup yang secara berlebihan menunjukkan identitas keindiaan mereka. Penelitian kita menunjukkan bahwa generasi ketiga orang India itu kebanyakannya itu sudah tidak menggunakan bahasa ibunya lagi. Mereka rata-rata sudah jadi orang Melayu betulan lah kira-kira begitu. Mereka betul-betul menyatu jadi orang Melayu. Tebing Tinggi terletak di jalan lintas Sumatera yang menghubungkan Sumatera Utara dan Barat. Jalur ini sangat dinamis karena menghubungkan Medan dan kawasan wisata Danau Toba, destinasi wisata prioritas di negeri ini. Para wisatawan yang sedang melintas kerap singgah untuk melaksanakan sholat atau sekedar beristirahat di Masjid Al-Mukhlis. Masjid Al-Mukhlis yang sudah ada sejak 1920, hasil wakaf pengusaha Muslim India Selatan, kini jadi tempat berkumpul dan bersilaturahmi masyarakat berbagai etnis di kota Tebing Tinggi. Agus Pratman, Ayat Sudrajat, Tebing Tinggi, Sumatera Utara.